kerangka yang dapat menjadi panduan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat dengan perubahan lingkungan yang kompleks, terutama dalam pengembangan berbagai produk, layanan, dan solusi kreatif dan inovatif. Awalnya, Scrum dipakai sebagai kerangka dari Agile karena waktu kita ingin membuat organisasi atau perusahaan kita, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan dan cenderung kompleks. Dalam ilmu project management, pekerjaan-pekerjaan yang kompleks itu biasa dibagi menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih sederhana sehingga bisa dikerjakan. Dulu, sejarahnya dimulai dari software developer karena mereka suka bingung, terutama ketika ada permintaan user yang berubah-ubah terus. Cara kerja Scrum itu berbeda dengan prinsip yang tercantum dalam Agile Manifesto. Selanjutnya, dalam postur Scrum, intinya Scrum terdiri dari 5-10 orang. Caranya dengan melakukan sprint, dan sprint yang dimaksud dilakukan secara iterasi incremental atau cepat, berulang, dan berkelanjutan. Bekerja berdasarkan prioritas, berbasis kerja sama tim, adaptif terhadap dinamika situasi, fleksibel dan dinamis, dan kerja simultan dan paralel. Adapun manfaat dari Scrum, yang pertama itu hemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, partisipasi kolektif tim dalam mendapatkan solusi terbaik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, mempertinggi tingkat produktivitas organisasi. Dan yang terakhir itu memenuhi ekspektasi kebutuhan pelanggan. Yang berikut itu tim Scrum. Tim Scrum terdiri dari 5 hingga 10 orang. Di antaranya itu Scrum Master, Business Owner, Developer atau pengembang, Product Owner atau yang bertanggung jawab dalam sebuah proyek, kemudian Quality Assurer, Stakeholder, Business Analyst, Subject Matter Expert, dan Arsitek. Yang berikut ada di Agile Scrum Framework, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada metode Scrum. Nah, pada gambar di atas telah dijelaskan jika ada 6 langkah dalam metode Scrum, dimulai dari product backlog hingga ke finished work. Selanjutnya adalah detail implementasi dari proses Scrum. Langkah pertama, membentuk tim Scrum. Langkah ini merupakan langkah yang paling sulit karena harus mencari seseorang yang memiliki komitmen dan ingin terlibat. Langkah kedua, tetapkan durasi sprint, di mana semakin cepat semakin baik tanpa mengurangi kualitas. Langkah ketiga, tunjuk seorang Scrum Master, yaitu memiliki leadership, komunikasi, dan team building. Langkah keempat, tunjuk seorang Product Owner, yaitu seseorang yang mengetahui persis kebutuhan pelanggan. Langkah kelima, rancang sebuah produk backlog, berisikan pekerjaan yang sangat penting dan genting untuk dikerjakan. Langkah keenam, mulai dan akhiri sprint, di mana sprint dilakukan secara iteratif atau berkali-kali. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Scrum berbeda dengan traditional project management dalam hal prinsip. Yang pertama, pada Scrum berfokus pada manusia atau konsumen, sedangkan traditional project management intinya menyelesaikan proses. Yang kedua, pada Scrum kerjakan mana yang bisa dikerjakan, sedangkan pada traditional project management dilakukan secara komprehensif. Yang ketiga, pada Scrum planning dilakukan secepat-cepatnya, sedangkan pada traditional project management planning dilakukan secara matang. Kemudian yang keempat, pada Scrum dikenal self-organized, di mana setiap individu harus bisa menempatkan mengorganisasikan dirinya sendiri, sedangkan pada traditional project management, startupnya jelas dan dikelola dengan baik. Ingat, asal muasal dari Scrum yaitu berdasarkan prinsip Agile Manifesto, di mana prioritas utamanya adalah kepuasan pelanggan. Yang penting pelanggan happy, serta fleksibel terhadap keadaan, dan self-organized, yaitu berpusat pada individu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.